Shalom umat Tuhan. Maranatha, Maranatha datanglah Tuhan Yesus. Yesus. Puji Tuhan. Saya percaya di tempat Bapak Ibu Saudara hari ini penuh dengan sukacita dan penuh dengan roh Allah. Amin. Yang mau bersukacita malam hari ini lebih lagi di dalam Cool Online, mari bangkit berdiri bersama-sama. Berikan salam dulu kanan kiri, katakan roh Tuhan ada padaku. Haleluya. Mari memuji-muji Tuhan. Mari bersukacita. Sebab rohnya yang memberikan damai sejahtera itu bagi kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Mari menari bagi Tuhan malam hari ini. Biar sukacitanya tinggal di dalam setiap kita. Amin. Haleluya. Sungguh kami bersuka Tuhan. Bersuka di dalam roh-Mu yang membebaskan kami. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Lebih lagi katakan, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Malam hari ini kami nanti-nantikan Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Lebih lagi kami mau merasakan Roh Kudus beserta dengan kami. Ketika kami berjalan Tuhan hari-hari ini bersama dengan Engkau. Roh Kudus kami perlu Engkau lebih dari sebelumnya. Lebih dari yang lalu. Kami butuh berjalan dengan Engkau. Mari pegang tangan setiap kami malam hari ini. Menjadi sahabat yang terbaik bagi kami ya Roh Kudus. Shandarala parala parala. Terima kasih. Engkaulah Allah yang ditinggikan atas ibadah kami, atas Cool Online kami. Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami sembah dan kami puja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadiratmu. Mari bersama-sama umat Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Engkau, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Bersama-sama lebih lagi, sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Sebab Engkau mulia, Kau Bapa yang memenuhi kami. Allah Kudus, jamahlah,
mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Terima kasih Bapa. Sungguh kami senantiasa ingin dekat dengan Engkau. Di tahun kedalaman dan keselarasan. Singkapkan yang terselubung dari dalam hidup kami. Celikkan kami, ubahkan kami. Agar semakin hari Engkau mendapati kami. Menjadi hamba-hambamu, menjadi umat-umatmu yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, biar setiap benih firman Tuhan jatuh di tanah yang subur, berbuah-buah, dan buahnya manis, dinikmati dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang ada di KUL. Saya percaya hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Percaya juga semua udah siap untuk kita sharing firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami semua dalam keadaan baik. Kami akan sharing firman Tuhan yang dimana kami percaya dalam pendengaran firman Tuhan ini kami akan memperoleh iman. Dan di atasnya kami hidup, nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus, Engkau yang menolongku untuk menyampaikan sharing firman Tuhan ini sehingga sungguh-sungguh apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah dari Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa setiap kita telah siap untuk mendengarkan sharing firman Tuhan ini dalam KUL bersama-sama ya. Nah Bapak Ibu, bulan ini bulan Mei, kita akan tema itu Deeper in Spirit ya. Dan saya percaya itu semuanya kita harus memiliki spirit yang baik dari Roh Kudus. Dan tema yang kita sekarang akan saya sampaikan adalah dengan tema semangat ya. Saya bikin aja semangat gitu. Saya percaya Anda semuanya adalah orang-orang yang bersemangat. Kalau ada yang gak bersemangat, yuk bilang sama diri kita semangat. Tetapi semangat itu kan hanya diucap-ucap aja sehingga membuat kita tuh akan menjadi semangat tiba-tiba. Enggak. Tetapi ada jalannya yang harus kita pertahankan dan kita tambah untuk bersemangat. Kita baca dalam firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Firman ini sungguh menyampaikan atas semua kita ya, bahwa kita tuh jangan kendor ya rohnya. Tetapi di sini dikatakan hendaklah kerajinanmu itu semuanya menyala-nyala dengan roh yang menyala-nyala. Jangan kerajinanmu jangan kendor. Berarti kita tidak malas, rajin. Dan saya percaya dalam Amsal 10 pun dikatakan ayat 14, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Di sini jelas Amsal mengatakan bahwa orang rajin adalah orang-orang yang memegang kekuasaan. Orang-orang rajin akan memperoleh kekayaan. Dan saya percayalah
ya, semua Bapak Ibu dan teman-teman yang sedang cool hari ini, semua mau ini, ya, mau kekuasaan, bukan kekuasaan yang terus kita menindas, bukan, tapi kita mempunyai satu jabatan, atau sekarang kita punya kekayaan yang di dalam ini bukan hanya materi, tetapi kita mempunyai kekayaan batiniah yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Dan saya percaya juga Bapak Ibu, firman ini yang ditulis oleh Paulus, dia minta kepada setiap kita, jangan kerajinan kita kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berarti kita rajin dan kita ini melayani Tuhan. Dengan roh yang menyala-nyala kita beribadah. Dengan roh yang menyala-nyala kita menyembah Tuhan. Dan dengan roh yang menyala-nyala juga kita semuanya adalah melayani Tuhan dengan hati yang mengasihi akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya perhatikan di dalam Alkitab, Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi pelayannya, muridnya, sampai jadi muridnya juga. Nah, yang dipanggil contoh-contohnya adalah orang-orang yang bekerja, orang-orang yang rajin. Musa lagi kerja dipanggil, ya, di padang itu, ya, ada api terusnya. Nah, Elisa lagi kerja dipanggil. Nah, semua saya percaya, Petrus pun sedang menjala ikan, lagi jemur jalannya, dipanggil Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memanggil orang-orang yang rajin. Jadi, bagaimana? Bapak Ibu masih rajin? Masih rohnya menyala-nyala? Saya berdoa untuk setiap kita. Terus kita menyala-nyala dalam pelayanan ini. Terutama setiap kita yang saya percaya semuanya kalau ditanya, apakah engkau mengasihi Tuhan? Pasti bilang iya. Justru kalau Anda bilang mengasihi Tuhan, Anda akan melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Ada semangat. Memang beberapa dari kita bisa semangatnya turun, ya. Rohnya terus redup gitu, ya. Itu mungkin karena bilang begini, aduh udah deh, banyak masalah, berkepanjangan, gak kelar-kelar gitu, gak selesai-selesai masalah saya. Sehingga Anda mulai dengan kekecewaan. Kecewalah sama Tuhan, kecewalah sama pemimpin, sama teman, ya. Padahal kita tahu dalam hidup ini ada waktu-waktu, ya. Waktu senang, waktu susah, waktu menangis, waktu ketawa, banyak. Tetapi satu hal yang Tuhan minta, bagaimana semangat ini, roh ini menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang pertama kita lihat dalam ayat yang 12, bersukacitalah di dalam pengharapan. Anda tahu, orang yang tidak mempunyai pengharapan itu pendek umurnya. Maksud saya itu begini, bukan pendek itu kalau anak yang masih umurnya masih sedikit terus meninggal, enggak, ya. Maksudnya bukan yang itu, maksudnya begini. Di dalam kehidupan kita, yang membuat kita cepat sekali selesai dalam kehidupan ini adalah jika kita tidak punya pengharapan. Kalau orang tidak makan 40 hari masih kuat. Haus 3 hari kuat. Tetapi dalam waktu 2 detik, 2 menit, 2 menit. Begitu pikiran kita tidak punya pengharapan, kita bisa bunuh diri. Ada kesaksian saya pernah dengar. Seorang wanita, dia patah hati. Sedang duduk-duduk gitu, ya. Terus melamun, mikirin mantannya, ya, yang sepertinya sudah menyakiti dia. Sepertinya gak ada pengharapan gitu, dia bilang. Ini waktu dia bunuh diri gagal soalnya, jadi dia bisa bersaksi. Itu langsung dia ngambil baygon. Minyak apa namanya, semprot nyamuk itu apa? Obat nyamuk itu. Sampai saya bilang baygon dan gitu, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi begini, hidup ini pasti harus kita didik jiwa kita mempunyai pengharapan dalam Tuhan. Tuhan bilang sabarlah dalam kesesakan. Karena saya percaya juga di Korintus dikatakan, ya, bahwa pencobaan-pencobaan ini tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan Tuhan sudah punya pintu-pintu yang terbuka untuk kita
Yang selama ini kita pikir pintu itu tertutup. Enggak, udah ada. Dan Tuhan sedang nunggu di sana. Kita tinggal jalan, mau nggak masuk terus. Dan kita tahu juga kan, bahwa Tuhan tetap menyertai kita sekalipun kita masuk di dalam lembah kekelaman. Bayang-bayang maut, bayangin aja. Betapa mengerikannya itu. Tetapi saat kita paham bahwa Tuhan tetap memegang kita, ada bersama dengan kita, kita tidak takut. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa aku terus memegang engkau dengan tangan kananku. Nah Bapak Ibu, jadi yang pertama untuk tetap semangat, sabar di dalam kesesakanmu. Sabar ya. Nah untuk itu saya percaya Bapak Ibu, kalau kita orang yang bersemangat itu harus benar-benar menggali terus kebenaran firman Allah. Kita terus merenungkan apa yang menjadi perkataan Tuhan yang membangkitkan iman percaya kita. Sehingga kita bersemangat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala? Yaitu kita tetap bersukacita. Tetap bersukacita. Bersukacita karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu terus dan terus memberikan pengharapan kepada setiap kita. Dan itulah yang membuat setiap kita itu bersukacita. Karena Tuhan bilang gini, engkau anakku. Semua pasti senang kalau dibilang sebagai anak Tuhan. Nah, Tuhan itu selalu melihat keadaan kita dengan baik. Dan saya percaya Bapak Ibu, semangat ini harus kita jaga. Karena Tuhan mengasihi kita dan kita juga bilang kita mengasihi Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Yang ketiga, bagaimana kita dapat berkobar-kobar roh kita, yaitu bertekun di dalam doa. Di dalam doa ini, saya percaya Bapak Ibu, Anda akan ketemu dengan Tuhan. Roh bisa menyala, itu kalau ketemu dengan rohnya Tuhan. Yang bisa membuat roh itu menyala adalah rohnya Tuhan. Kalau pemimpin, teman, atau sahabat, atau siapa aja bilang, tetap semangat, ayo menyala-nyala. Cuman kata-kata motivasi aja, ya biasa. Tetapi kalau kita di dalam bertekun di dalam doa, kita sampai ketemu Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, kita tetap bersemangat, tetap mempunyai gairah untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Bapak Ibu tahu kan bara ya, bara itu kayu yang masih ada panas-panasnya itulah, bara lah gitu ya. Tapi apinya udah hampir-hampir mati gitu. Itu kalau kita bersama-sama terus masuk di dalam kul ini, Anda yang udah mulai redup-redup, baranya udah mulai habis, berkumpul bersama-sama, saya yakinlah bara kumpul dari satu jadi api meledak. Itu yang namanya setiap kita harus saling menguatkan dalam doa bersama secara pribadi maupun di doa di dalam bersama-sama corporate. Itu akan membakar. Tahu tujuan-tujuan kita untuk pelaksanaan. Orang yang bersemangat, orang yang bertekun dalam doa, itu kuat dalam menghadapi seluruh masalah-masalah kehidupannya. Pasti kuat. Anda bayangkan ya, nggak usah Anda bayangkan lah ya, Anda tahu gitu ya, Anda tahu. Waktu Tuhan mau naik ke kayu salib, dia berdoa di Taman Getsemani, betul? Ya, berdoa kepada Bapa. Sampai di tiang kayu salib, Tuhan Yesus masih bisa berbicara dengan orang yang di sebelahnya, mengabarkan kabar baik. Hari ini juga engkau bersamaku di dalam Firdaus. Keren. Padahal udah disalib.
udah berdarah-darah, tapi dia punya kekuatan waktu dia di dalam doanya kepada Bapa. Dan saya percaya orang-orang yang setiap hari continue ya, mempunyai akses langsung terus kepada Bapa, kepada Tuhan kita, dia mendapat kekuatan baru. Dia dapat melihat keadaan-keadaan yang bagaimana dia harus mengambil keputusan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, cintailah Tuhan. Seperti bagaimana Tuhan menanyakan kepada Petrus. Padahal Petrus kan sudah 3 kali menyangkal dia sampai mengutuk. Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan itu pertanyaan untuk kita semua Bapak Ibu dan teman-teman. Petrus menangis. Dan saya percaya Bapak Ibu renungkan kembali. Jika Anda dan saya mengasihi Tuhan, roh harus dijaga, iman harus dijaga. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah segalanya. Dia Raja. Di dalam Dia ada pengharapan. Bersukacita di dalam pengharapan. Bersabar dalam kesesakan. Dan tekun berdoa. Bapak Ibu, 3 hal ini Anda jaga. Dan saya percaya hanya orang-orang yang mencintai Tuhan yang mau bertekun dalam doa. Berjumpa dengan Tuhan. Itu seperti kita hari-hari kan. Anda mengasihi seseorang, pasti Anda ingin ketemu. Gak mungkin enggak. Gak mungkin. Kalau Anda bilang, aku mengasihi Tuhan, mari. Punya waktu bersama dengan Tuhan. Amin. Untuk ini saya percaya Bapak Ibu semua yang dalam Cool online ini dapat belajar sama-sama saling sharing nanti dengan teman-temannya. Bagaimana untuk terus dan terus mengasihi akan Tuhan. Sehingga kerajinan kita itu tidak kendor. Dan tetap menyala-nyala roh kita. Dan melayani Tuhan. Jadi saat Anda melayani Tuhan, roh Anda pastikan menyala-nyala. Bukan karena melayani menjadi rohnya nyala. Enggak. Rohnya menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dilaksanakan dengan 3 cara. Pertama, scan barcode di QR layar Anda. Dan kedua adalah dengan rekening bank yang ada juga di layar Anda. Dan yang ketiga, masukkan persembahan Anda di amplop dan masukkan di gereja. Cool kita sudah selesai, saya percaya Anda belajar dengan baik. Dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, atas sharing firman ini kami berdoa Tuhan. Untuk semua yang mendengarkan sharing firman ini mendapatkan iman Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh untuk melaksanakan, menjaga diri kami, memiliki kerajinan yang sungguh-sungguh. Dan kami terus menjaga roh kami agar menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan turunkanlah berkat-Mu atas kami. Terimalah damai sejahtera dari Bapa, kasih-Nya di dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai semua setiap kita mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.